Halo guys, bersama gue di channel Uwil Mekun. Hari ini gue akan anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Fall 2025 adalah Mugen Gacha. Ya, bisa dibilang episode yang menarik ya kan. Jadi intinya siapa namanya tuh? Aduh gue lupa nama itu. Aduh gue lupa namanya. Eh Liot ya namanya, bukan bukan Liot tuh lah. Si sebelah gue lupa namanya. Ya pokoknya dia lah si MC-nya gitu kan. Ini kan terbuang ya dari party ya, terbuang dari party seperti judul apa isekai generik ya gitu kan yang biasa ketemui gitu kan. Dan akhirnya dia mendapatkan sebuah kekuatan gacha gitu kan yang dimana menjadi titik balik untuk membalaskan dendamnya terhadap party yang lama seperti itu. Ya makanya bertemulah dengan eh, apa karakter ultra rare gitu kan yang dimana nih mate ini sangat OP banget lah gitu kan dan mungkin akan apa ya mencoba untuk feedback gitu kan nantinya untuk melawan mereka-mereka yang sudah ini apa namanya sudah dikecewakan oleh si ini apa namanya yang sudah dikecewakan oleh si MC-nya seperti itu. Jadi MC-nya ini benar-benar ngerasa bahwa mereka ini sudah ngebuang dia gitu kan karena ya dianggap gak berguna lah, dianggap ras yang lemah lah seperti itu kan, ras manusia yang lemah gitu. Dan udah, tidak belum lagi langsung ke episode baru dari Mugen Gacha. Langsung aja. Oke, langsung aja ke episode baru dari Mugen Gacha. Ya, Mugen Gacha. Langsung aja. Gue belum nonton episode 2-nya, jadi nonton dulu lah ya. Episode 2-nya, baru masuk ke episode 3-nya gitu kan. Gitu. 3 tahun kemudian. Time skip berarti. Tuh. Time skip berarti. Baik. Udah jadi ini. Udah jadi leader ini. Ya, cabul. Gak demen gue. Gak demen gue tiba-tiba langsung time skip. Gak diliatin sebenarnya. Gak diliatin. Tahu-tahu udah gede aja gitu. Enggak gede juga sih. 3 tahun. Masih segitu. Enggak gede sih. Kecuali si ini ya. Yang di Orewaku tuh. Siapa tuh? Dia kan nggak 3 tahun kan. Dia belum 3 tahun dia. Tapi biar dikata time skip tapi tetap di spill ya. Jadi oh ini namanya Eli, ini namanya Aoyuki ya kan. Tapi tetap sih gue ngerasa canggung banget sih. Aneh aja gitu loh. Tiba-tiba udah jadi ketua leader. Kapan lu ngelakuin sesuatu gitu kan. Tuh. Tapi dia cerita kalau emang udah sakrap itu gitu kan. Siapa lagi nih? Siapa lagi ya? Berarti kemarin ya di ending jadi opening ya. JC tuh bikin berapa anime ya? Kayak cuman kayak banyak kok nggak cuman 3 kok. Nggak cuman 3 kok. Kan mungkin gacha. Ada tuh anime yang yang anak ibu gua elf, gua adalah reinkarnasi apa gitu kan. Nah, itu satu.
2. Terus yang ketiga, satu lagi nih, PM. Mm. Jadi mana pasukan yang banyak banget lagi. Ini banyak 1, 2. Ya banyak pasukannya ya. Banyak pasukannya kan. Tapi kenapa harus time skip? Apa alurnya maju mundur atau gimana kan? Nggak tahu juga sih. Kalau nggak maju mundur sih kecewa gue sih. Ya karena tahu-tahu tiba-tiba banget gitu kan, langsung udah gede gitu kan. Tahu-tahu udah 3 tahun aja. Udah jadi raja aja. Darah besi. Frozen Blood. Jadi siapa lagi? Shit. Azuna. Harus banget ya semua yang ngomong ya. Iya lah, mau bajir kalau 4 mata yang ngomong ya. Bukan Mei, ini Hestia. Ini Hestia ini. Bukan Mei, bukan. Masuk aja. Pasti endus-endus ya kan, cium-cium tapi udah ketemu. Doan. Agak lucu yang beri kebiasaan monopoli kepada malam Mei. Kok gak nonjol ya tuh ya? Don.
Blon. Blon banget. Beras kucing. Langsung ngomong dia. Langsung ngomong. Kupikir emang pure kucing ya kan. Jadi dia nggak bisa pakai bahasa ini, bahasa manusia gitu. Ya. Sama aja kayak si Mei. Sama aja. Wah, ada yang datang. Apa? Ya, ilah patah tuh. Mampus lo. Mati udah lo. Mati udah. Mati udah. Main pas lagi momennya langsung pukul lagi tuh biar. Dia. Oh enggak, gue pikir tuh kocak lagi yang mandi ya. Kayaknya ya, kayaknya nggak perlu Mei sih untuk ngabisin kroco-kroco. Iya, nggak perlu Mei sih. Ini cowok ini nih ya kan, atau karakter nih kayaknya cukup sih untuk ngajar mereka semua ini. Nggak perlu manggil Mei ya gitu kan, atau nggak perlu sampai turun tangan si Like gitu kan. Ini cuma cukup dia aja gitu kan. Kayaknya bisa ngabisin semuanya itu. Karena gue ngeliatnya agak timpang aja sih. Ya intinya ya anggotanya Like tuh jago-jago gitu. Mau yang level rendah sekalipun nih kayaknya jago gitu. Maksudnya kayak nggak sebanding sama party yang ngebuang si Like gitu. Gue bingung sih sama gue bingung sama jokes ini. Kayak nggak lucu sebenarnya. Makanya gue diem aja. Kecuali tadi yang matahin patung itu.
Ah, ketemu dah yang mana penyihir. Glamor banget ya. Dia nih si siapa namanya? Aduh. Dia bilang nih Witch itu glamor banget. Mewah anjir. Mm-mm. Maksud gue yang rare itu modelan kayak gini pas nih ya kan. Ag- Nggak ada yang bener anjir. Iya. Nggak ada yang bener. Visual. Maksudnya ini bikin laporan. Bocil banget sumpah. Gengbeng nangis loh. Ngadunya ke like. Mereka tuh iri gitu kan karena si Mei itu bisa ini monopoli kamar tuannya gitu atau mengamar si Light gitu kan. Yang mereka nggak bisa gitu kan. Kayak gitu. Buset daerah semua jokesnya. Bodoh amat anjir. Jokesnya Ero semua ini dari tadi. Si Mei begitu tadi, terus yang si si Bloon juga sama aja. Lu ngapain itu? Sit apa gimana? Bantai nggak sih? Bantai nggak? Oh dibantai nih sama Hestian nih. Deng, deng. Hmm. Tapi lu juga begitu.
Oh, ntar ketahuan yang patah itu. Ketahuan deh yang patah dah. Emang enak. Langsung laporin, langsung buka. Buset deh. Ternyata itu dibaliknya gitu ya. Tapi emang semuanya badak semua sih di karakter ini. Yung, yung. Bodoh amat. Sumpah nih tiga-tiga semuanya sih, hampir semuanya. Semuanya itu emang alah, apalagi nih. Pas Severus ya. Semuanya emang langsung mode serius keluar gua, langsung mode serius ya. Iya, langsung mode serius keluar semua. Udah Fortnite. Oh enggak jadi. Regina. Maksudnya mangsa siapa nih? Mangsa ini kah? Oh iya bener. Iya bener. Sebenarnya yang gue lihat nih, ini nih dikalahin sama satu orang juga kalah. Iya dikalahin sama satu orang aja. Nggak sini lah, nggak inilah. Bisa lah harusnya gitu kan. Gue tidak masuk ngeremehin pihak lawan ya. Karena kalau lihat dari episode 1 aja udah kelihatan kalau emang partinya itu cuman gaya doang gitu loh, nggak sesadis itu gitu loh, nggak sampai nunjukin apa gitu kan. Mati kan cuma dipanah doang kan, terus ditusuk sama si Garo itu ya kan. Tapi entahlah, gue juga nggak tahu. nggak tahu nggak tahu gue nggak tahu bakal lanjut apa, gue juga nggak tahu. Tapi gue penasaran sih bahas dendamnya gimana, apakah bener apa kata gue apa enggak gitu. Mungkin satu episode lagi kali ya, biar nggak penasaran sebenarnya, biar pengen tahu aja gitu loh, bener nggak sih omongan gue gitu. Enak lagunya. Itu kursi kosong itu, Raja Kehancuran. Oke. Ya singkat aja ya untuk episode ini, jujur
gua agak kecewa sih, agak kecewanya karena ya tahu-tahu udah time skip gitu loh. Kayak nggak masuk akal aja gitu kan ketika lu ingin eh, apa ya, ingin balas dendam gitu kan, atau lu ingin nunjukin apa ya, apa yang menjadi usaha lu ketika lu sudah menjadi di tahap ini gitu kan, tapi semua tuh diliatin ya begitu aja. Jadi tahu-tahu udah jadi pemimpin, tahu-tahu udah kenal mereka semua, terus tahu-tahu udah apa ya, punya mate banyak, jadi ya kita tuh nggak diliatin gitu kan, kita nggak diliatin progres itu sampai akhirnya eh, tahu-tahu udah jadi ini, tahu-tahu udah jadi raja aja lah gitu kan. Jadi makanya gue nggak tahu ya, gue jujur nggak tahu nih, nggak yakin sih kalau mau lanjut ke episode 4 apa enggak, tapi gue pastiin gue bakal lanjut ke episode 3, jadi biar gue tahu lah gitu kan, setidaknya apakah omongan gue benar gitu kan, ketika pada akhirnya hanya cukup orang-orang satu atau dua aja gitu kan untuk mengalahkan semua mantan partinya Light gitu kan, dan nggak perlu sampai turun Light atau si siapa, atau nggak perlu sampai si Mei untuk turun juga gitu kan. Setidaknya ya itulah, dua orang atau satu orang udah cukup lah gitu kan untuk ngabisin mereka gitu kan. Makanya gue ketika lihat tadi si abang-abangnya tadi ngajarin si Lai gitu kan, gue yakin kalau dia aja sendiri itu bisa untuk ngalahin mereka semua gitu kan. Bukan bermaksud untuk merendahkan lawan ya, karena buat gue sih kalau di episode 1 udah kelihatan kalau mereka tuh emang pure karena menang senioritas, bukan karena emang mereka tuh hebat gitu, enggak. Ya mungkin hebat, mungkin hebat itu karena terlihat emang satu-satunya mengerikan lah di kota itu gitu kan. Tapi kita kan tidak pernah tahu kan membandingkan antara partinya Light yang sekarang sama mantan partinya Light yang dulu gitu loh. Atau si Garo and Frank itu loh, si kucing garong itu ya kan. Jadi gue nggak tahu kayak gimana. Tapi overall gue kecewa aja sih karena nggak diliatin ininya, progresnya. Entah nanti alur yang maju mundur, mungkin nanti bakal dikasih tahu atau kita bawa ke flashback gitu kan, awal asal muasal si Like itu dibawa gitu kan, atau bisa bilang asal muasal Like itu ketemu dengan mereka semua, Oyuki ketemu dan party yang lain itu gimana gitu kan. Jadi mungkin bakal diceritain kali ini nanti, tapi nggak tahu juga sih, gue juga nggak tahu kalau misalkan nanti diceritain lagi. It's okay gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak diceritain ya jujur ini cukup mengecewakan dan mungkin pantas untuk di drop gitu kan. Ya karena emang tahu-tahu udah punya apa namanya, udah punya kerajaan besar gitu kan. Jadi secara emang kita nggak dilihatin developmentnya gitu kan, terutama si Like gitu. Tahu-tahu udah eh, tahu-tahu udah ini aja, tahu-tahu udah punya ini aja ya kan, udah tahu udah punya sebuah raja aja gitu kan, itu kerajaan gitu kan. Di mana nantinya kan mereka semua kan bakal balas dendam ke mantan partinya kayak gitu. Nggak tahu ya, gue juga bingung mau respon apa lagi karena gue liat cuman emang time skip gitu doang, apa yang bisa ceritain lagi. Tapi kalau bicara setup yang agak mirip dengan anime lain, gue inget Shadow Garden sih. Shadow Garden juga sama, cuman bedanya kalau Shadow Garden kan kita gini nih, bedanya kalau Shadow Garden ya kan kita tahu-tahu diliatin kalau si Cheat itu udah punya organisasi gitu loh. Maksudnya kita juga nggak tahu kalau ternyata awalnya tuh Cheat tuh bisa kenal mereka semua tuh dari apa gitu kan. Walaupun akhirnya nanti sedikit demi sedikit dikasih tahu kan, ternyata dulu pernah ketemu Alpha tuh, oh gini, ketemu Beta dulu gimana, oh begini. Jadi semua tuh di spill satu-satu gitu loh. Nah sama kayak Shadow Garden yang gue lihat sih, Toto udah ketika masuk ke dunia lain ya kan, Toto si Cheat udah punya ini, udah punya geng Shadow Garden gitu kan. Emang kita tahu kalau misalkan awalnya mereka ketemu gimana kan, enggak. Jadi kita dikasih taunya kan di episode setelahnya gitu kan. Jadi biar tahu oh ternyata tuh mereka tuh ketemunya ketemunya begini seperti itu. Jadi ya kurang lebih sih mirip sih sama Shadow Garden sih. Cuman bedanya kalau Shadow Garden kan mungkin ketutupnya karena komedi ya. Ya ketutupnya karena komedi ya. Walaupun ada yang bilang kurang suka sama komedinya Cheat juga.
Tapi ya kalau gue buat sih is okay aja gitu kan, karena ngelihat Shadow Guard dan lain juga lucu gitu kan. Nah, tapi kalau tadi nih ya, tadi yang cerita tadi yang di episode 2 ini di Mungkin Gacha, semua tuh rasanya tuh pengen mencoba untuk mendapatkan light gitu loh. Jadi intinya mereka tuh semua tuh ingin merasakan apa yang sudah dilakukan oleh light. Jadi kan mau mau coba untuk apa namanya, bersih-bersih kamar dia gitu kan. Ya pokoknya nguasain kamar dia sampai akhirnya para maid tuh iri sama si kepala maidnya atau si Mei ya kan. Terus juga si tadi si teman partinya juga emang demen sama Light gitu kan. Jadi semuanya tuh emang pada ngincer Light gitu loh. Nah, kalau ini sih emang too much ini ya, maksud gue kayak too much apa ya, terlalu over sih kalau sampai awalnya itu dibuat gini tuh kayak terlalu over aja ya. Sekali lagi karena mungkin karena time skip juga gitu kan. Tapi maksud gue Orewaku nggak segini amat sih gitu loh, walaupun emang sama-sama Shota ya, tapi setidaknya kalau Orewaku kan emang benar-benar diliatin progresnya kan, diliatin bagaimana development karakternya dia gitu kan. Dan menurut gue Orewaku juga termasuk chart development yang agak lambat. Kenapa? Karena dia emang sedetail itu gitu kan, sampai nunjukin kalau akhirnya nanti sampai akhirnya tuh dia emang punya kerajaan yang benar-benar sukses gitu kan. Ya kan, walaupun emang semua karakter di sekitarnya tuh emang badak semua, sama seperti ini anime sama gitu kan. Cuma bedanya itu gue ngeliat ini time skipnya tuh keterlaluan sih. 3 tahun men. Kalau time skipnya 1 minggu atau 2 minggu is oke gitu kan. 3 tahun gitu loh. Bahkan masih ada rasa trauma aja tuh masih berasa 3 tahun itu gitu kan. Jadi dan juga nggak terlalu gede-gede juga ketika si Light itu tumbuh gitu kan, masih Shota juga gitu. Gue pikir udah kayak Naruto lah gitu kan, agak teenager gitu kan yang udah gede gitu kan, tapi masih Shota juga 3 tahun itu. Jadi I don't know nanti kedepannya gimana. Kayaknya wajib sih gue nonton episode 3-nya, tapi kalau lanjut gue nggak tahu. Jadi tergantung nanti bagaimana mereka cara membalaskan dendamnya dengan si mantan partnya itu. Udah, itu jadi gue yang pasti cuma Sasuke pikir anime pro apa lagi yang kalian ingin. Terus gue bahasnya aku suka tinggal dislike saja dan notifikasinya agar lu tindak gue dan semua lagi di gue selanjutnya. Dan bye.